Ya udah, Pak. Oke, adik-adik, kita bahas ini dulu. Maksudnya bahas yang belum satu, bahas TO belum satu. Oke ya, ini soal yang beredar. Jadi nanti bila nanti ada yang berbeda soalnya ya mohon dimaklumi. Tapi yang jelas inilah soal yang didapat. Nah, jadi tidak tahu saya benar atau tidak, kepastiannya wallahu a'lam, saya tidak ikut ujian. Baik, soal nomor 1. Nah, nomor 1, suatu hari pabrik bata membuat 800 batu bata. Ternyata jumlah tersebut 40% dari kurangnya target. Nah, jadi misalin target itu, misal sebuah targetnya adalah P targetnya. Maka ini 40%-nya kurang dari target, itu bahasanya gitu. Dari target, itulah yang nilainya adalah 840 gitu. 840. Jadi kalau beda pendapat ya mohon di ini aja, di chat aja. Jadi saya tidak mungkin ada yang saya kelupaan. Nah, ini kan 100% nih, satu. Nah, kita bisa tulis seperti ini. 100%. Itu 100% itu sama dengan 100/100 ya gitu. Nah, sama dia, boleh. Nah, jadi kalau yang ini 40% itu 40/100 gitu. Nah, kemudian dikurangkan nanti 100 dikurang 40 gitu. Ini 840. Oke. Jadi ini 60%. Berarti 60/100. Nah, dikali P target yang dimintanya. Nah, 840. Ini bisa sama-sama dibagi 20. Nah, nanti dapatnya 3/5. Ya, kalau dapat. Ya. Kemudian nanti 840. Nanti dikali 5, baru dibagi 3 gitu. Sehingga P-nya adalah 840 dikali 5, nah, baru dibagi dengan 3. Nah, kita dapati ya 840 ini dibagi dengan 3 gitu. 84 dibagi 3. Ya, 8 dibagi 3 dapat 2. Ini sisanya 24. Berarti 28 24 ya. Ini kan 24 sisanya. 28 kali 5 gitu. Nah, 28 kali 5 sama kita mengalihkan, boleh juga seperti ini, 30 kurang 2, atau langsung aja dikali, tidak masalah. Ya. Nah, ini 1500 kurang seperti itu. Dikurang dengan berapa ini? Ya. Kalau ini kalikan ya 8 kali 5 40, 4. Ini 280. Alah, boradong. Ya, 240 berarti samanya dengan 1014 atau 1400 jadinya. Sama ya. Ini 280 dikali 5 gitu ya. Artinya 280 dikali 5 itu sama dengan 1400. Nah, samanya. Oke. Atau kita mengurangkan 300 dikurang 20. Itu sama aja dengan 1500 dikurang 100 gitu ya. Sama aja dia. Nah, dikurang 100. Ya, artinya 1400 juga. Oke, jadi jawaban ini soalnya adalah 1400 yang P. Nah, seperti itu. Oke. Mohon tidak nanya cara cepat karena saya juga mikir ini. Yang dicoret 3 dibagi 3 sebagai batu bata ya. P-nya dianggap sebagai batu bata ya, gitu. Oke, soal berikutnya. Nah, mudah-mudahan bisa dijawab banyak. Atau saya salah. Semoga saja tidak. Oke, soal nomor 2.
Oke, soal nomor 2. Ibu membuat bakso dengan perbandingan 8 bagian tepung. Nah, jadi 8 bagian. Jadi kalau kita buat semacam apa namanya? Semacam 8 bagian, kemudian nanti bumbu ya. Nah, bumbu itu 3 bagian. Nah, jadi berarti kan kalau masih dari 10 bagian itu berarti ini duanya ya. 2/8 sisanya. 2/10 sisanya. 8/10. Kemudian ada nanti daging. Nah, dagingnya 9 bagian. Ternyata jika ibu menggunakan 2 kilo tepung, ini sebagai pembandingnya, berarti nanti cukup kita kalikan 2. Nah, gitu. Berarti kan supaya dia sama atau sebanding, nah, itu 8 berarti adalah ini aman. Berarti kan 2/8 sisanya. Nah, berarti yang di sini supaya dia sama dengan yang ini kita bisa tulis 3/8 dikali 2. Nah, juga 8 ya, 3/8 dikali 2. Ya, seperti itu. Yang ini juga seperti itu nanti, 98 dikali 2. Nah, didapatlah ini 6/8. Nah, 6/8 itu samanya dengan, kalau sama-sama kita bagikan 2, dapatnya 3/4. Nah, 3/4 ya. Atau 0,75 kalau dibagikan. Yang ini juga harus sebanding dia. Nah, 9/8 dikali dengan 2 juga. Nah, sehingga terjadi 18/8. 18/8. Atau bisa kita bagi 2, ya 9/4. Nah, 9/4. Ya dapatnya 2, satunya kan sisanya 0,25. Berarti 2,25. 2,25. Nah, jadi untuk ini jawabannya 0,75. Nah, ternyata ada 0,75 di A dan B, C, E. Nah, sekarang 2,25. Nah, berarti ada di A ya, karena ini 0,5 berarti jawabannya A. Nah, seperti itu. Oke, jawabannya A. Oke, ada yang chat. Nah, benar kok ya. Ya, seperti itu. Oke, saya save dulu supaya nanti bisa diminta bagi yang nanti saya kirim ke kakaknya aja lah, ke Kak Salwa ya. Halo Kak Salwa. Oke. Nomor 3. Seandainya saja. Oke, soal nomor 3 ini tentang gabungan diagram Venn. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Jadi kalau kita ingat sebuah diagram, ini sebenarnya dua diagram digabung gitu ya. Dua diagram. Katakanlah ini sebagai untuk diagram Venn A. Kemudian ada juga yang Venn B-nya ya. Kemudian B-nya. Oke. Nah, ini kalau kita letakkan A di sini, ya. Si Jaki, mohon Jaki. Oke, ini B. Nah, jadi kalau misalkan kita mau A kurang B, itu berada di A, tetapi tidak berada di B. Nah, itu konsep dasarnya. Sedangkan kalau misalkan kita mau B kurang atau B kurang A, nah misalkan B kurang A, berarti ada di B tetapi tidak terdapat di A. Nah, itu konsepnya.
Oke, konsep diagramnya ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau letakkan di sini A, di sini B. Nah, kita mau buat B kurang A. Gitu. Itu letaknya berada di B, tetapi tidak terdapat di A. Nah, sekarang begitu pula di sini. Artinya apa? Artinya di sini ini 1, ini M, KL. Ini berada di M, tetapi tidak berada di K dan L. Nah, sehingga cukup kita kurangkan. Nah, di sini iris, berarti ini bukan. Nah, ini iris, berarti bukan. Ini iris, ini bukan. Ini iris, KL-nya. Maka satu-satunya C. Atau boleh juga kita tulis M dikurangi dengan K digabung dengan L. Nah, sama-sama dia tidak punya K sama L. Gitu. Jadi opsinya C. Gitu. Nah, ya. Oke. Nah, itu siapa ya? Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Next. Nah, terpotong. Iya. Edit. Oke. Ya. Sebentar saya save dulu. Tak muat dia ternyata. Oke, ini adalah soal berikutnya ya. Soal nomor 4. Nah, sebuah kerucut dengan tinggi 12. Jadi tingginya 12. Jadi kalau kita tarik garis, tinggi kerucut itu juga merupakan sebuah tinggi daripada balok. Nah, gitu. Jadi sama dia tingginya dengan balok. Nah, sedangkan jari-jari sebuah kerucut sama dengan setengah daripada sisi sebuah balok. Jadi kalau misalkan di sini nih apa namanya R, nah berarti ini 2R gitu. Nah, kita letakkan sini R, ini 2R, 2 dari R. Misalkan baloknya A, B, C, ada D-nya di sini ya. Berarti AB-nya 2R, kalau sini R, karena dia 2 kalinya. Nah, kita ingat bahwa volume yang berada di luar kerucut itu adalah volume balok dikurangkan volume kerucut. Nah, itulah yang nilainya 100 ya dikali dengan 12 dikurang pi. Gitu. Nah, kita beralih kepada volume balok dulu. Apa volume balok? Volume balok itu luas alas kali tinggi juga. Sama sebenarnya dengan kerucut. Nah, cuman bedanya dia nanti sepertiga karena luas alasnya dibagi 3. Hanya saja kan di sini alasnya berbentuk persegi. Nah, berarti kan kalau 2R di sini berarti ini 2R juga. Nah, saya letakkan aja lah. P misalkan berarti ini setengah P gitu aja. Kalau di sini R, di sini ini setengah R berarti. Karena jari-jarinya gitu. Oke. Saya ambil aja 2 kalinya berarti misalkan 2R. Alasnya 2R kuadrat karena alasnya ini sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk bawah. Kali tinggi. Nah, kali tinggi 12. Nah, gitu. Kali tinggi 12. Yang ini volume kerucut itu sepertiga daripada pi R kuadrat kali tinggi. Karena R-nya kita anggap R saja kan aman. Katakan di sini 2R, berarti sini R. Nah, gitu. Kali tingginya 12. Nah, didapatlah 112 dikurang pi. Boleh juga kita pakai setengah di sini. Di sini berarti apa namanya? Nilainya 1 gitu. Nah, ini 4R dikali dengan 12 gitu. Berarti dapatnya 48. 48R kuadrat. Karena nilainya 4, 2 kuadrat. Nah, yang ini nanti 12 dibagi 3.
ya dapatnya 4 gitu. Dapatnya 4. Maksudnya 4 daripada VR kuadrat. 4 VR kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian ini 100, ya 12 dikurang V. Nah, semoga tidak salah. Nah, ini sebenarnya kita bisa bagikan berapa namanya? Apa namanya? Ini dengan 12, ini kan 4R kuadrat, Pak. Yang mana? Ya pakai R. 4R kuadratnya keluarin. Ya, ini kan bisa difaktorkan. Ini 12-nya kalau disisanya kan 12. Nah, gitu. Jadi, nah ini R kuadrat. Yang ini sisanya VR kuadrat gitu. VR kuadrat. Yang ini juga 100. Ya. Ini angkanya 4 ya. 4 kali 12 ya. Nah, 100 gitu. 12 dikurang V. Nah, seperti itu. Ya. Kita bisa membuat dia menjadi ini 4-nya ya bisa dibagi dengan 100. Jadi dapatnya 25 gitu. Artinya 12R kuadrat dikurang VR kuadrat nilainya 25 12 kurang V. Nah, ini juga bisa kita keluarkan. R kuadrat yang kita keluarkan. Berarti 12 kurang V sisanya. Atau 25 dikali dengan 12 kurang V. Ini bisa dicoret. Berarti R-nya itu akar dari 25. Dapat 5 gitu. Berarti R ini 5 nih. Nah, di sini. Tingginya tadi 12. Nah, karena ditanyanya adalah luas permukaan kerucut. Nah, berarti kita harus ingat, luas permukaan kerucut itu pakai selimut dia. Ada VR kuadrat ditambah VRS. Nah, VRS gitu. Karena ini luas alas ditambah luas selimut. Nah, V-nya kita bisa pakai V karena ini opsinya pakai V. Berarti R-nya tadi adalah 5 kuadrat berarti 25 gitu ya. Dapat 25. Kemudian ternyata S-nya belum kita dapat. Nah, S itu ini dari katakanlah T ke O. Nah, T ke O ini itu kuadrat daripada 5 ditambah 12 kuadrat. Karena dia miring atau sisinya berbentuk siku di sini ya. Sehingga namanya 25 plus 12 atau 144. Nah, ini 169 dapatnya 13. Nah, berarti VRS berarti V ini nanti R-nya 5, tadi S-nya 13 gitu. Ini nanti 25 V ya, mudah-mudahan tidak keliru. Kemudian ini nanti 65 V ya, 65 V. Nah, kalau kita jumlahkan jumlahnya 90 V. Nah, itu. Ya, boleh. Atau cara yang nanti mohon tidak menanyakan cara simpelnya karena saya belum memikirkan cara baru juga ketemu, jadi tentu masih mengambang juga. Itu 5 harusnya bukannya 25. Ya. 5 ini dari kalau diakarkan ya nanti jadi 5 ya. Ini kan R kuadrat. Saya langsung saja karena R kuadratnya 5. Berarti R-nya adalah 5 gitu. Bagi 4, bukannya 24. Ya, dibagi 4 ya. Ini 4, sorry. Oke, seperti itu. Kok nilai R-nya nggak dimasukin setengah R? Ya kan sama gini. Kan saya pakai 2R tadi di sini. Nah, kalau mau pakai setengah, ini R gitu. Jadi kan 2 kalinya. Misalkan ini pakai 8, berarti ini 4 gitu. Kalau di sini pakai 2R, artinya A ke B ini saya pakai 2R, berarti nilai dari tengah ini nih, katakanlah P ke O ini, setengahnya kan R. Nah, ini dia sebagai R gitu. Ya. Gitu. Kalau kan saya pakai 2R ini, berarti kan dia separuhnya kan. Boleh juga pakai ini setengah R, tapi itu R dipakai, bukan 2R gitu. Intinya seperti itu.
kan separuhnya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada mau tahu saya yang keliru, oke. Oke, nah ini soal, menurut saya soal ini perlu dianulir. Tapi kalau adik-adik merasa benar soal ini ya mungkin saya yang salah. Gini, ini kan nilainya 1 dengan min 3 nilai P. Artinya di X itu 1, di Y-nya min 3 gitu. Sedangkan R ini, R-nya ini nilainya 5 dengan min 1. Artinya X-nya 5, Y-nya min 1. Berarti masih di bawah garis 0 ya. Nah, ini masih benar. Tapi di Q ini aneh. Kenapa aneh Q-nya? Masa lebih panjang 4 daripada 5 gitu. Nah, 4,6. Ini aneh. Kenapa aneh? Karena kalau garis ini nih berada di kartesius gitu. Sekarang saya buat kartesius nih. Nah, gini ya. Nah, tapi mungkin saya yang salah memahami. Tapi saya rasa gitu. Nah, pasti ada yang perlu di mana salahnya. Nah, untuk nilai daripada 1, min 3 itu berada di kuadran 4. Karena nilai Y-nya yang min 3. Berarti kan Y-nya berada di negatif, X-nya positif itu kuadran 4. Nah, ini dia. Min 1, min 2, min 3 gitu. Nah, berarti berada di kira-kira kalau 1 di sini, di sini lah dia. Si P itu. Sementara R adalah 5 dengan min 1, berarti kira-kira di sini. Di sini 1, berarti di sini 2, di sini 3, kira-kira situ 5. 5 dengan min 1 itu di sini kira-kira. Nah, jadi untuk titik garis dari P ke R itu ini kita tarik. Kira-kira seperti itu. Ini R. Aman dia. Namun S ke ini, S ke Q, itu Q-nya kan 4. Sementara jarak daripada P ke Q itu melebihi R gitu. Dari sini nih. Nah, melebihi R. Gitu. Artinya pasti soal ini ada yang keliru gitu. Entah yang mana yang keliru. Entah saya yang keliru atau orang ini yang keliru. Karena kalau dia berkaitan dengan jawaban ya. Kalau misalkan saya jawab ya tentu butuh analisa lagi karena gini. Ini aman. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini nilainya anggaplah ini 6. Anggap 6. Tapi 4-nya tidak mungkin lebih daripada 5 gitu. Ini kan 5, min 1 gitu. 5, min 1. Jadi ada yang keliru nih saya. Entah di mana kelirunya. Kalau T-nya kan aman tuh. T-nya adalah min 1 dengan 1. Nah, ini dia berada di T. Di T. Oke. Ya, kalau kita analisa T-nya 1, min 1. Artinya X-nya 1, min 1 dia. Si Y. Nah, ini dia. Nah, ya. Kemudian juga ada yang aneh itu adalah U-nya 2. Nah, U yang mana yang diminta gitu? Yang atas atau yang bawah? Jadi kalau yang atas nanti saya akan kerjakan atas, kedua-duanya lah saya kerjakan ya. Bagaimana cara mencari yang bawah atau yang atas? Nah, itu. Ini juga hasil. Oke. Nah, anggap aja lah di sini ya nilainya. Oke.
Nah, seperti itu. Di sini S, di sini S. Ini U, ada U juga. Nah, sekarang kalau kita mau mencari ini, mau mencari panjang daripada SU. Nah, SU ini ternyata ada nilai U-nya 4 dengan 3. Nah, 4 dengan 3. Nah, 4, taruhlah nih sini 4, masih masuk akal. 4 dengan 3. Karena di bawah daripada 5 kan. Nah, kalau di sini berapa ini? Nggak tahu, tanya-tanya. Oke. Nah, jarak daripada, kalau mau mencari yang besar, berarti kan STU-nya kalau saya gambarkan kayak gini. Nah, gambar yang besar. Yang ini, dari U yang paling besar. Oke. Nanti mana yang ditanya. Oke. Itu. Nah, ini dari T. Ini U yang paling besar. U, S. Anggap ini diganti P lah. Ya, ganti P. Sementara. Karena kalau U juga bingung saya nanti. Nah, gitu. R. Nah, luas ini atau luas yang dari sini gitu. Nanti mana yang ada opsinya. Jadi memang kita harus meraba. Oke, kalau yang ini kita belum tahu luas ini gimana caranya. Kalau mencari S ke P, nah, ini kan dari sini kan 1 nih, 1 ke 4. Ini kan 4 nih. 1 ke 4 berarti 3 jaraknya. Ini kan 1 min 1 berarti kan ada di 1 di sini. 1, ini kan 4, berarti 1 ke 4 itu 3 jaraknya. Sedangkan ini T ke R itu 4 jaraknya, 1 ke 5 berarti 4 jaraknya. S ke T, nah S ke T anggap ini 6. Nah, 6 berarti T-nya min 1, berarti 7 jadi sini jaraknya. Nah, gitu. Berarti ini belum tahu. Anggap M. Nah, mencari M. M itu bandingnya adalah M tambah 7. Nah, ini rumus MP-nya masih diingat mungkin. Kemudian 3 banding 4. Nah, itu ya. M dikali 4, 4M. Kemudian 3 kali M. 3M plus 3 kali 7, 21. Berarti M-nya 21. Nah, gitu. Kan tidak mungkin rasanya. Nah, M-nya 21. Karena memang soalnya dari awal sudah tak beres. Gitu. 21. Nah, ya, tidak mungkin lebih panjang ini dua ya ke sini daripada. Tapi bisa aja sih. Cuman tidak mungkin rasanya karena ini 3. Nah, lebih panjang pula 4. Oke, kemungkinan lagi soal ini ditanya dari sini. Nah, ini dia. Yang mungkin itu. U-nya berarti dianggap U-nya di sini memang. Berarti ini yang U-nya salah atau ini U-nya sini. Nah, seperti itu. Dari sini kita menjadi segitiga jadinya. Nah, nih. Nah, jadi segitiga. Nah, gitu. Kalau diilustrasikan, berarti dari sini, dari tingginya 6. Nih. Dari tinggi dari sini 7 jadinya. Karena dari min 1 ke 6, berarti 7 tingginya. 7 kali. T ke R itu tadi 4. Nah, T ke R tadi 4. Nah, luas segitiga setengah alas kali tinggi ya. Nanti dapatnya 28 dibagi 2. 14. Nah, jadi entah mana yang keliru. Nah, kalau harus memilih, pilihlah 14. Karena cuma dia yang ada. Nah, cuman ini kemungkinan soalnya ada miskomunikasi ya. Gitu ya, adik-adik nanti misalkan apa? Dengan jarak antara X dan Y, Kak. Ya boleh, kalau mau panjang. Cuman ini kan udah kelihatan. Dari 1 ngitungnya ke 5, berarti jaraknya 4. Kalau mau pakai jarak 2 titik, ya kita ya boleh sebenarnya. Nah, ini jarak 2 titik itu ini. Berarti 5 dikurang 1, 4. Nanti min 1 dikurang min 1 kan 0. Ya, berarti kan 4 kuadrat kan sama aja sih. 4. Nah, gitu. 5 kurang 1 kuadrat. Ini 0. Nah, berarti kan 4 juga tuh. Nah, jaraknya. Nah, gitu. Kalau punya TR berarti pakai sumbu X, yaitu 1 yang sama. Makan waktu. Iya, sebenarnya makan waktu. Saya arahkan ke sini tadi. Oke, itu ya. Kalau jawabnya kemungkinan nggak tahu ya yang jelas.
jelas 4 lah, sementara 14. Jadi kalau ada yang dipakai tinggi Ki. Ya, dipakai tingginya di sini karena yang ini. Karena dari sini, kalau yang ini tadi, ini pakai ya. Cuman ini tadi opsinya tak ada pilihan. Nah, gitu. Saya pakai yang ini. Nah, artinya tingginya itu dari min 1 ke 6 gitu. Nah, dari 1 ke 6 tingginya. Jadi tinggi itu dari sini. Tinggi itu yang tegak lurus ya. Yang tegak lurus. Oke. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada keliru saya mohon dimaafkan. Tapi saya rasa kayaknya gambarnya yang keliru. Gambar daripada soal ini. Oke. Oh, berarti ini ada adik-adik yang apa ini? Yang nulis tapi payah dihapus nih. Ya. Good ya. Oke. Ya. Nah, ini ada soalan deret selama bulan. Ya, ini agak aneh sebenarnya soalnya. Kenapa aneh? Ada pula berat normal 121 ya. Berat kali ya, tapi tak apa. Ini mungkin orangnya obesitas. Jadi gini, soal ini kan 98 nih. 98. Kemudian 107. Ya, soal matematika memang kadang-kadang di luar nalar kita. Kemudian titik-titik. Terus 114. Terus 112. 121. Nah, itu. Pertanyaannya berapa nilai yang ada di sini nih kan? Nah, jadi Naik 7, Pak. Hah? Naik 7. Ya, pada saat di sini kita lihat berada di sini. Ini oke, kalau lompat 2 dia berada di atas 7. Nah, ini ya kita belum tahu ya, karena belum coba. Ini naiknya 7 plus 7. Ini plusnya 7. Nah, kalau kita mau plus 7 juga, ternyata tepat ya, nanti plus 7 nanti dapatnya 105 ya. Kan 98 di plus 7 kan 105 itu. Nah, ini ternyata tepat ya. Kalau tambah 7, 112. Sebenarnya misalkan seperti itu. Nah, atau cara lain juga boleh sebenarnya. Gimana? Karena bilangan ini kalau ditambahkan M, anggap X bilangan, atau kok 90, 98. Atau juga 112 dikurangin M bilangan, itulah X juga. Artinya bilangan ini dari kurangkan ke sini, itu sama dengan dari sini ke sini. Bilangan ini juga gitu. Ya kalau kita jumlahkan, ini gunanya nanti ada untuk soal nanti, untuk soal berikutnya. Ini 210 gitu. Nah, kalau kita bagi 2, 105 gitu. Boleh juga ya. Nanti intinya sama aja sih. Nah. Iya. Plus 7, 2 bilangan. Oh iya, boleh. Nah, ini benar ya. Jadi soal seperti ini memang tidak mutlak punya saya benar atau apa, karena dia banyak kemungkinan untuk, yang jelas jawabannya itu kira-kira yakinnya sama kita. Itu aja ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Kalau ada, oh ternyata beda caranya, tidak masalah. Yang penting saya dapatnya dengan cara yang saya aja dulu. Nanti kalau saya mikirkan cara yang punya adik, minggu depan saya nanti. Oke. Oke ya. Jangan dong. Ya. Soal ini memang perlu analisis sebenarnya. Nah, gini. A dilakukan setiap 3 hari. Jadi
A itu melakukannya 3 hari, setiap 3 hari gitu. Sedangkan B melakukan setiap 4 hari. Ini kayak mana nih maksudnya? C melakukan setiap X hari gitu. Nah, jadi kita tidak bisa memvonis C-nya ini pasti setiap 5, nggak bisa. Atau setiap berapa gitu. Saya izin minum ya. Haus. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak, silakan. Monggo. Ya, terima kasih. Nah, jadi A nih katanya pekerjaan A dilakukan 3 Januari. Jadi kalau kita lihat, jadi 3 Januari, J, 6 Jan, 9 Jan, karena 3 hari kan, 12 Jan, kemudian 15 Jan. Nah, pada 15 Januari ini, mereka bertiga bersama-sama, berarti A, B, C. Sedangkan B itu melakukannya 4. Berarti dia di sini 15 dikurangi 4 gitu. Berarti dia pada tanggal 11 Jan gitu. Ini juga pada tanggal 7 ya. 7 Januari. Ini tanggal 3 Januari. Ini di bulan Desember pada sebelumnya. Nah, sekarang jadi masalah itu pertanyaannya tanggal berapa kemudian ini gitu. Jadi sebenarnya ini nih lompatan logika saja sebenarnya. Selisih daripada ini itulah yang kita ambil. Pasti mereka itu bersama-sama lagi selisihnya gitu. Ya, berarti 15 dikurangi 3 nah, itu sama dengan 12. 12 selisihnya. Maka nanti X dikurang 15 itulah 12 selisihnya. Nah, artinya sama-sama 12. Berarti X itu berada di 27 atau berada di 27 Januari. Nah, gitu triknya. Kalau nanya cara cepat saya tidak tahu cara cepatnya. Tapi gitu caranya. Jadi mereka akan bersama-sama lagi karena ini C-nya tidak perlu diketahui gitu. Maksudnya tidak perlu kita cari. Nah, gitu ya. Di sini. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang maksudnya dari 3 Januari, 6 Januari, 9 Januari, 12 Januari, itu caranya dari mana ya, Pak? Oh, ya. Si A mulai kan nih, pekerjaan A dilakukan pada 3 Januari. Awalnya dia. Terus ada bahasa lagi, A, B, C itu dikerjakan bersama-sama pada 15 Januari. Nah, artinya C ini tidak tahu kita kapan awalnya dia. Yang jelas entah Desember, entah atau sebulan sekali kan bisa saja. Karena C ini tidak tahu kita nih X hari katanya kan. Oke, seperti itu. Karena si yang bisa dilacak kan si B, yaitu selisihnya 4 hari. Nah, tapi kan dia mulainya kita tidak dikasih tahu. Oke. Yang bisa pasti itu adalah si A saja. Setiap dimulai dari 3 Januari sampai 15 itu udah melakukan ini pengulangan. Artinya plus 3 gitu. Karena dia setiap 3 hari gitu. Plus 3 itu bahasanya ya. Oke, seperti itu. Kan 3 Januari kalau plus 3 kan 6 Januari gitu maksud saya. Nah, oke, seperti itu ya maksud saya. Ya, makasih Pak. Martin per 3 hari ya. Ya, seperti itu. Nanti kalau saya mau tanya, ya, Pak. Ya, silakan. Itu yang X-15-nya boleh tolong diulangin nggak, Pak, penjelasannya? Soalnya masih belum terlalu paham. Oke. Ya. Ini selisih dari harinya itu si A ini itu adalah 15 dikurang 3. Artinya si A itu melakukan berapa kali udah dia. Cuman si B berapa kali juga, cuman tidak perlu dikasih tahu atau dia tidak ada ngasih informasi. Si 15 dikurang 3 itu 12. Nah, artinya selisih rentang ini 12. Maka dari 15 itu sampai ke sini nih, anggap X tanggal X itu kita kurangkan juga X dengan 15 itu jadi 12 gitu.
Nah, 12 selisihnya. Sehingga X dikurang 15 jadi 12. Berapa X-nya gitu? Sehingga kita dapati X-nya 27. Jadi mereka itu dapat memastikan diri akan bersama-sama lagi pada 27 Januari. Ingat, di bulan Januari itu tidak lebih daripada 27 ya. Nah, kecuali nanti ada yang Februari, hati-hati juga, Februari itu ada yang 28 ya. Oke. Seperti itu. Makasih, Pak. Ya. Betway dapat soal dari mana? Saya dapat soal tadi, saya minta baru maghrib tadi dikasih sama kawan. Ini orangnya ya, teman saya tuh. Ini. Nah, itu. Saya minta juga tadi. Ya baru ini kita bahas. Saya belum bahas nih. belum apa? Belum saya sama-sama kita bahasnya nih berarti. Ya mudah-mudahan besok soalnya tidak terlalu jauh berbeda. Seandainya jauh berbeda ya mohon dimaafkan karena saya sendiri tidak bisa memastikan soal seperti apa yang keluar. Tapi yang jelas kita belajar dengan baik karena mau berusaha, itulah yang gitu. Intinya memang perlu perjuangan ya untuk sebuah kesuksesan gitu. Ya. Oke, ini kuantitas. Nah, saya pernah juga kasih soal bentuk seperti ini. Bentuknya, cuman tidak ini gitu ya. Tuh. Nah, bahkan Theo adik kemarin, adik-adik ada yang bentuk seperti ini tapi bukan ini gitu. Nah, diketahui A ini, nah ini bacanya entah apa nih, pagar aja lah bacanya. A pagar B itu operasinya dari A dikali dengan A kurang B. Artinya misalkan kita punya nih 4 dengan 3 nih. 4 dengan 3 pagar 3. Berarti A-nya itu berada di posisi paling depan. Berarti di 4 gitu. Nah, berarti ini nilainya adalah 7. Nah, 7. Selanjutnya ini bacanya dolar aja lah. Anggap dolar. Kan tak ada masalah untuk membaca. C. Nah, ini bacanya dolar D misalkan. Itu adalah C kali D dikurangin C. Nah, sekarang kita punya 3 dengan 2. 3 sama 2. Mohon kalau tak apa ya, atau jaringan saya lagi saya harus cek. Jadi nanti kalau saya ngomong tak dengar, mohon betul di chat di situ. Itu 4 apa 7? Nah, mana sih? Oh, 4 nih, 4. Iya. Harusnya 4 itu ya. Ini nulisnya kok 7, sorry. Kan 4 kali, ini kan 4 dikurang 3, 1. Nah, 4 kali 1 kan 4. Nah, gitu. Terima kasih. Nah, sekarang C-nya 3. D-nya 2. Dikurang 3. Berarti kan 3 kali 2 itu 6. Dikurang 3. Berarti 3. Nah, sekarang ada N. N itu apa? N itu bilangan cacah kurang dari 8. Nah, kita ingat bilangan cacah dimulai dari berapa, adik-adik? Ya, dimulai daripada 0. Nah, ini harus perlu juga kita tahu bilangan cacah itu apa, bilangan bulat itu apa, dan selanjutnya. Sepertinya ya, dari soal ini gitu. Maka ini nilainya adalah 4 tambah 3 dikurang N. Berarti X-nya adalah 7 dikurang N. Nah, bilangan cacah yang kurang dari 8 itu 0, 1, ya sampailah 7 gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kurang dari 8. Nah, sekarang Q-nya itu minus 2. Berapapun nilainya, selama yang ada di sini nih, untuk N, pasti tidak kurang dari min 2. Misalkan kita letakkan aja maksimum 7. Berarti kan X-nya kalau 7 kurang 7, itu 0. Kan tetap masih lebih daripada min 2. Jadi artinya P pasti lebih daripada Q. Gitu.
B lebih dari Q. Ya benar, sama kita. Ya pasti lebih daripada Q, dapat dipastikan. Kalau tak dapat dipastikan, dia ada juga jawabannya, yaitu P dan Q tidak bisa ditentukan pada pilihan D kalau salah. Oke. Ya. Oke, soal nomor 9. Ya, soal nomor 9. Nah, ini fungsi ya. Nah, ini sering keluar di setiap soalan UTBK fungsi ini. Cuman tak tahu saya bentuknya seperti itu. Filenya ada enggak sih? Filenya bisa nanti minta di sini juga kalau mau. 22 44 50 72 90 atau nanti minta sama yang punya. Artinya oke ya. Cuma nanti setelah belajar baru bisa saya kasih. Oke. Diketahui fx-nya. Nah, fx-nya itu nilainya adalah x kuadrat. Sekali lagi saya minta maaf betul untuk tidak bertanya cara cepatnya. Karena saya sendiri masih baru meraba ini. Nah, kemudian gx-nya adalah 2x kurang 1. Sementara di sini adalah gx tambah 2. Berarti kan kita bisa meletakkan gx plus 2 ke dua ruas gitu. Nah, jadi kalau ini tambah 2 itu nanti min 1 ditambah 2 1. Nah, jadi gx tambah 2 itu nanti samanya dengan 2x tambah 1. Nah, sekarang di sini adalah f gx-nya tuh diganti. Nah, berarti f 2x plus 1 gitu. Nah, sekarang fx-nya itu apa? Fx-nya itu x kuadrat tambah 1. Berarti 2x tambah 1 dikuadratkan plus 1 gitu. Sehingga ini menjadi 4x kuadrat plus 4x plus 1 tambah lagi 1. Nah, yaitu 4x kuadrat plus 4x plus 2. Nah, gitu. Ya, nah, terima kasih Kak Putri. Grup apa? Kirim di grup aja, Pak. Ya, saya tidak punya grup adik-adik, jadi saya hanya mengajar. Jadi nanti boleh juga saya tidak mengajar, maksudnya saya hanya diminta tolong. Nah, jadi saya bekerja dan saya tidak ikut grup adik-adik gitu. Nah, jadi oke, jadi jawabnya adalah C. Nah, gitu ya. Nah, oke ya. Pak, boleh diulang nggak? Saya kurang paham. Pak, itu Pak X dari mana? Oke. Nah, iya ya. Nah, ini gini. Kan 2x tambah 1 kuadrat. Berarti kan gini. 2x tambah 1 kuadrat. Itu sama dengan kalau kita ingat rumus A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini sebagai A misalkan. Ini sebagai B. Berarti kalau dia kuadrat, berarti 2x kuadrat ditambah 2. A-nya tadi 2x, B-nya 1. Nah, kemudian ini 1 kuadrat. Gitu. Sehingga 4x kuadrat ditambah dengan 4x gitu. Tambah 1. Nah, ini sampai sini. Ini ada lagi tambah 1 gitu. 2x tambah 1 dari mana? 2x tambah 1. Nah, gini. Ini kan 2 gx-nya katanya kan gx-nya itu gini. Gx-nya adalah 2x kurang 1. Sementara di soal ini kan 2 gx-nya adalah gx tambah 2. Berarti kedua belah pihak kita tambahkan 2. Nah, gitu. 2x kurang 1 tambah 2.
Sehingga GX tambah 2 sama halnya dengan 2X tambah 1 gitu. Nomor WA kurang jelas. 0822 4450 72 90. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada record Zoom-nya enggak, Pak? Untuk record Zoom nanti bisa tanya dengan Kak Salwa. Kalau saya tidak punya. Nah, itu. Kemudian itu jawabnya 4, Pak. 0. Itu jawabannya 4. Pak. Iya. 12, Bro. Bisa 2, 3, 4, 6. Ini macam mana? Pusing. Pak, filenya. Yang mana ya? Filenya ini di apa kayaknya? Ya, jadi 3 teman. Terus dapatnya dari mana? Coba. Kalau ditambah-tambah apakah bisa, Kak? 3 tambah 3. Terus dapatnya tanggal 7 itu dari mana? Oke, sudah saya jelaskan tadi ya ini. Mudah-mudahan bisa paham. Oke, urut. Nanti filenya dibagi. Ya. Oke, sama dengan 6 dari mana? 2 juga bisa. Oke, 1 kasih, makanya 13. Ya. Yuk, 2 juga bisa. Ya. Artinya tidak bisa di ini. Kirim di grup. Oke ya, kita lanjut. Dari fungsi G, ya. Thank you yang membantu jawab. Saya karena banyak ini chatnya, saya mungkin ada yang tertindih. Mohon betul saya minta maaf. Ya, boleh izin bertanya? Ya. Kalau yang itu yang 2X tambah 1 pangkat 2 ditambah 1 itu dari mana ya, Pak? Ini. Makasih. Ini ya. Iya, Pak. Oke. Kan fx-nya X kuadrat tambah 1. Sehingga nilai daripada 2X ini disubstitusikan ke dalam X yang ini gitu. Nah, kan X-nya adalah X kuadrat tambah 1. Kalau dia misalkan FA, berarti A kuadrat tambah 1. Kalau dia nanti 2X tambah 1, maka yang 2X tambah 1 dijadikan kuadrat juga gitu. Penggabungan dari 2 soal itu. Yes, benar ya. Di sini. Oke ya, bisa mudah-mudahan bisa dipahami sebagian. Kalaupun tidak semua, anggap saja itu kekurangan saya. Tidak bisa memahamkan semuanya. Karena belajar itu memang seperti itu, ada yang cepat dapat, ada yang belum. Oke ya, kita bisa lanjut, coba baca. Bisa Pak. Oke, thank you. Oke ya, nah ini. Ya. Oke. Nah ini Adi dan Cecep seorang petani. Ketika keduanya panen bersama, Adi panen 10 kilo tomat. Nah, anggap X tomat. Nah, gitu. Tidak mesti ya. Tapi ini untuk memudahkan saya saja. Terus Y-nya adalah cabai. Nah, cabai. Terus mana nih maksudnya? Ada terong ya. Ini kok ada terong nih? Mana? Ya, terong berarti Z. Anggap Z. Nah, terong. Oke. Nah, soal ini gini, maksudnya dia itu 10X ditambah
5Y. Nah, 5Y sama dengan 275.000. Nah, 275.000 gitu. Nah, sekarang soalnya adalah 10 terong, berarti 10Z. Nah, karena Z kita misalkan tadi ditambah 5 kali cabai, berarti kan 5 juga. Nah, itu nilainya 325 gitu. 325. Nah, ya, seperti itu. Kalau saya jumlahkan semuanya ini, hasilnya nanti bisa 275 tambah 325 itu 600 gitu. Kalau dijumlahkan. Yang ini juga bisa dijumlahkan 10X, 10Y, karena 5 tambah 5, 10. Z-nya juga 10 gitu. Nah, ini 600 tadi. Ya, 600 ribu ya. Kalau saya keluarkan 10, maka menjadi X tambah Y tambah Z. Yang ini juga bisa saya keluarkan 10. Artinya berapa? Ya, 60.000 sisanya. Ya udah, berarti X tambah Y ditambah Z itu nilainya adalah 60.000. Gitu. Mana dia? Oh, ada. Ternyata yang D. Nah, yang D. Gitu. Yang ya. Seperti itu ya. Mohon yang chat itu mah bahasa acak. Ya. Mohon yang chat kalau ada pertanyaan ya. Kalau ngobrol saya nanti kasihan kawannya yang tertindihnya banyak. Gitu. Saya minta maaf. Karena saya ngecek chat ini mana tahu ada pertanyaan gitu. Ya. Oke ya, simpen. Ya, mungkin kadang ada kawannya bertanya. Kalau ada saya silakan tanggapi. Cuman kalau ngobrol mohon jangan dulu ya. Karena nanti kesian kawan yang bertanya. Baik, ini nomor 10. Ya. Oke. Aduh. Iya. Oke, nah ini soalan. Ini ada, mohon maaf, ada nama temannya saya hapus. Oke. Perhatikan segitiga ini kan siku-siku nih. Nah, di B siku-sikunya. Nah, sin A, berarti kan sin itu dari sini bacanya. Ya, sin A-nya adalah akar 3. Nah, di sini 3-nya. Karena sin A-nya adalah depan per miring. Gitu. Nah, gambar ini, gambar tidak sesuai skala dan diketahui, ya, artinya skalanya ada perbedaan gitu ya. Pernyataan dari sini, pernyataan dari sini, AB itu 2BC. AB 2BC. Nah, kita akan cari, betul atau tidak? Salah, Kalau Pak. ya, halo? Salah. Ya? Iya, salah, itu salah. Ya. Kalau mencari AB, berarti kuadrat daripada AC ya dikurangin kuadrat daripada BC. Nah, berarti kan ini 9 karena 3 kuadrat gitu. Sedangkan ini akar 3 kuadrat 3 ya. Nah, berarti ini menjadi 9 dikurang 3 gitu. Atau akar 6. Katanya gambar AB sama dengan 2BC. Nah, ternyata tidak sama.
Kalau tidak sama ya, kalau 2BC itu berarti AB-nya itu tidak sama dengan 2BC. Kenapa? Karena panjang BC-nya itu adalah akar 3. Tidak sama akar 6 dengan 2 akar 3. Nah, berarti pernyataan ini salah. Nah, yang satu salah gitu. Banyaknya pernyataan benar. Oh, ya jelas itulah. AC akar 3 dari BC. Nah, AC akar 3 dari BC. Nah, kalau kita lihat AC akar 3 dari BC. Ternyata akar 3 kali akar 3 itu 3. Berarti ini benar gitu. Nah, benar. Akar AB sama dengan 2 akar 3 AC. Akar 3 daripada AB, AB tadi nilainya adalah akar 6. Sama dengan akar 2 dikali AC. Nah, dikali AC. AC-nya nilainya 3. Nah, berarti saya letakkan di sini. Akar 3 kali akar 6 itu sama dengan akar 18 atau 3 akar 2. Ini juga 3 akar 2. Sehingga pernyataan ini juga benar. Cos C, nah cos C nilainya cos itu berada di samping miring karena dari C bacanya ya. Nah, ternyata benar. Berarti pertanyaannya banyaknya pernyataan yang benar. Nah, banyaknya ya. Nah, ya berarti ada 3 gitu. Ya. 2 kali akar 3. 2 kali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Bukan. Nah. Akar 4 kali akar 3 ya betul. Nah, saya yang salah baca. Ya. Ini ya benar. Ini kalau akar 6, ini 2 akar 3 itu sama dengan akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4 kan akar 12, kan tidak sama dengan akar 6 gitu maksud saya. Nah, cos itu C dari mana, Pak? Nah, cos C itu, ini dia. C-nya dari sini. Berarti cos itu ini bagi ini, gitu. Kira-kira gitu. Sin demi, ya, thank you. Sami, ya. Cos bukannya demi, ya. Nah, cos itu bukannya ini. Cos itu samping miring, ya. Iya. Thank you, thank you. Oke. Ya, terima kasih yang membantu menjawab. Mungkin saya, ya, thank you. Kira-kira seperti itu. Berarti kan sampingnya akar 3, miringnya 3. Gitu. Nah, berarti benar nih. Sehingga orang ini soalnya kreatif ya. Ya. Karena memang sudah level pembuat soal UTBK nasional. Ya, jadi kemungkinannya jelas profesionalnya teruji ya. Oke. Oke. Semoga saja adik-adik banyak yang lulus. Amin. Ingat, ya mudah-mudahan lulus di kampus yang terbaik. Amin. Baik, kita lanjut ya soal berikutnya. Nanti kalau ada yang saya tak dapat menjawab, maklumi. Oke. Iya. Oke. Nah, ini limit. Keluar ternyata limit. Nah, limit menuju A. Ya, limit menuju A ini bacanya. Di mana diketahui bahwa EX kuadrat ditambah 3 dikurang AX dikurang 3A
dibagi dengan X dikurang A. Nah, ini satu orang nih. Anggap satu orang. Gitu ya. Nah, kalau kita substitusi dulu. Nah, substitusi dulu. Apakah nanti membentuk 0/0? Nah, kalau 0/0 kita pakai dalil Hospital saja nanti. Turunan kedua ruas. Turun kedua-duanya. Oke. Nah, ketika substitusi berarti ini A kuadrat. Nah, ya, karena limit menuju A, berarti A kuadrat ditambah 3 dikurang A dikali dengan A. Kemudian ini 3A per A kurang A. Ya. Ternyata ini A kuadrat plus 3A kurang A kuadrat kurang 3A. Nah, ingat ya, kalau dia tidak membentuk 0/0, itu jadi jawaban ya. Nah, ini nilainya 0. Oke. A kuadrat dikurang A kuadrat 0. 3A dikurang 3A nilainya 0. Nah, ini berarti tidak boleh atau tidak berat. Nah, jadi harus dikerjakan dengan cara lain. Cara lainnya itu saya turunkan saja. Nah, L'Hopital namanya. Nah, ya, turunan. Dalil L'Hopitalnya. Turun atas, turun bawah. Nah, ketika nilai 2x kuadrat ini diturunkan menjadi 2x. Sedangkan 3 kurang AX, A ini dikali X itu jadi tambah X-nya hilang. 3 kurang A, yang konstan isinya. Yang bawah itu jadi 1. Kenapa jadi 1? Karena turunan A-nya kan konstan, berarti 0. Nah, X-nya tuh jadi 1. Nah, sekarang kita substitusikan A, berarti 2A ditambah 3 dikurang A. Ternyata 2A dikurang A ini jadi A. Tambah 3. Itu nilai adalah P. Sehingga ternyata A tambah 3 merupakan jawaban Q. Sehingga G-nya adalah P sama dengan Q. Nah, wow, banyak kali. G, Pak. P sama dengan Q. Ya. Semoga cepat ditemukan tim SAR. Ini apa ini? Ya, mungkin ada yang bercanda ini. Anak SMK bila. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang L'Hopital tuh saya masih belum tahu dasarnya gitu. Boleh minta tolong dijelasin lagi? Boleh. Jadi sebenarnya karena ini soal ini ya, boleh ketika dia itu substitusinya 0/0. Nah, ini tidak semua pula boleh L'Hopital ya. Tidak semua. Tapi dia berlaku untuk 0/0. Nah, turun atas, turun bawah. Nah, jadi turunannya bukan UP, bukan ini, bukan turunan UP, tapi dia turun biasa saja, di atas turunkan ke bawah gitu. Nah, itu memang ada rumusnya. Nanti bisa nanti mungkin penggunaan rumus ini gitu. Ya. Untuk turunannya, nah mungkin jadi kan turunan daripada X kuadrat itu menjadi 2X. Kalau turunan X jadi 1 gitu. Nah, kalau turunan akar nanti beda lagi ya. Itu yang Mas ya pertanyaan. Hospital itu bukannya rumah sakit. Oh ya. Oke, Pak, makasih. Diulangi, Pak. Ya, bukan. Ya. L-Hospitalnya diulangi aja. Gimana? L-Hospitalnya diulangi. Ya, boleh. Ini kan gini, limit X menuju A, X kuadrat ditambah 3 dikurang A, X ditambah, dikurang 3A. Nah, dikurang 3A. Dikurang 3A dibagi dengan X dikurang A. Nah, yang ada X itu diturunkan. Cuman turunannya biasa. Turunan atas, bawah gitu. Yang bawah juga. X kuadrat itu jadi 2X. Nah, tambah turunan daripada ini
3 dikurang AX itu adalah 3 dikurang A, karena X-nya hilang. Nah, jadi kalau turunan asalnya gini, Fx sama dengan A pangkat NX, nah, itu dikurangkan 1, N. Berarti kalau turunan daripada Fx, aksen ya, sorry, bukan inverse, itu menjadi N dikali A, X-nya, N-nya dikurang 1. Nah, ini rumusnya. Gitu. Nah, ini turunan daripada X yang ini nilainya 1. Nah, gitu. Baru disubstitusikan A-nya ke dalam X. Gitu. Sehingga nanti 2A plus 3 dikurang A. Nah, kemudian nanti 2 dikurang 1 gitu, jadi 1. Nah, ternyata sama nilainya dia. Nah, gitu. Pemenangnya Pak. Pemenangnya Pak. Ya. Yang X kuadrat plus 3 minus X minus 3A itu kan turunannya kan sama dengan 2X plus 3 minus A. Yang minus 3A itu nggak diturunin, Pak. Oh, ini namanya tidak ada X-nya, ada konstan namanya. Nilainya 0. Ya. Kalau tak ada X-nya, nilainya 0. Jadi kalau misalnya nggak ada X-nya itu langsung 0 aja gitu ya? Ya, karena konstan. Turunan daripada FK, nih misalkan X aksen K, itu 0. Ya. Jadi K itu apa berapapun, nilainya 1000, 20.000. Yang jelas tidak ada X-nya ya, nilainya 0. Oke. Seperti itu ya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Oke, kita bisa lanjut ya. Set dulu. Mudah-mudahan bisa bentar saya ngecok cas laptop dulu. Oke, thank you. Oke. Oke. Nah, ini soal tentang logaritma. Ya, soal logaritma keluar 4 ya, 4 log, kemudian 4 log X lagi. 4 nah, 4 log X. Kemudian dikurangkan 4 log, nah, 4 log, terus 4 log 16. 4 log 16. Oke, sama dengan 2. Oke. Nah, jadi di sini bisa difaktorkan dulu. Nah, kita faktorkan yang mana? Yang 4 log dulu. 4 log kita keluarkan daripada orang ini gitu. Sehingga nanti bisa kita tulis yang ini sisanya 4 log X gitu. 4 log X. Yang ini kan difaktorkan tadi. Berarti kan sisanya ini 4 log ya, 4 log X ya. 4 log 16, sorry. 4 log 16. Nah, itu sama dengan 2. Nanti yang 4 ini kalau kita ingat bahwa sifat daripada A log B itu sama dengan C, maka B adalah A pangkat C. Sehingga kita bisa tulis 4 log X sama kurang 4 log 16 itu bisa kita tulis aja dulu ya, 4 log 16, masalah. 4-nya dipangkatkan 2 gitu. 4 dipangkatkan 2. Nah, gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ini perkalian 2 logaritma. Ya.
perkalian 2 logaritma. Jadi kalau misalkan A kali B berlaku B kali A gitu. B kali A. Nah, berarti kita bisa buat seperti ini. 4 log X. Ini yang 4 lognya letakkan ke belakang gitu. Sehingga 4 log 16 dikali 4 log gitu. Nah, ini apa ada yang tertinggal gitu maksudnya. Ya, atau depan dulu. Kita letakkan depan dulu. Karena kok hilang. Iya. Ini apa hilang. Oke, kita letakkan 4 log dulu, baru 4 log 16. Ya. Sama dengan 4 pangkat 2. Nah, 4 log 16 ini bisa ditulis seperti ini. 4 log 16 sama dengan 4 log 4 pangkat 2 gitu. Nah, 4 pangkat 2 itu nilainya 2 karena 4 log 4 nilainya 1. Berarti 4 log X, 4 log dari sini nilainya 2. Berarti 2. Nah, 4 log 2 itu nilainya adalah ini kan kalau 4 pangkat 2 itu 16. Berarti kita bisa tulis 16 boleh atau 2 pangkat 4 juga boleh. Nah, sama aja sih. Kemudian 4 log. Nah, ini 4 log daripada 2 ini setengah nilainya. Nah, karena dia kayak gini nulisnya. 4 log 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 log 2 pangkat 1. Sehingga nanti 1 bagi 2. Nah, berarti setengah. Kita tulis setengah. Ya. Kemudian ini 16. Ya, 4 log X. Berarti 16 tambah setengah gitu. Berarti 16 setengah atau 3 per 2. Nah, sekarang mencari X-nya, kan kita tinggal membuat X sama dengan 4, yang ini, pangkatkan yang ini. 33 per 2. Ternyata 33 per 2 itu, kan 4 itu bisa diperoleh dari 2 pangkat 2. Gitu. 33 per 2. Coret 2-nya, 2 pangkat 33. Ternyata si P itu lebih daripada Q. Nah, karena dia nilainya adalah 2 pangkat 33. Iya, benar. 33-nya dari mana, Pak? Maaf, Pak, itu kan min setengah. Min setengah bukannya jadi positif setengah ya, Pak? 16 setengah gitu. 16 setengah itu sama ada 33 per 2. Oh iya, betul, Pak. Iya. Sama kan? Sama. 32 per 2 ya, Pak? 32 per 2 itu 16. 32 per 2 dibagi 1 per 2. Oh ya, gini. 16 tambah setengah. Berarti kan penyebutnya tuh 2. 2 kali 16, 32. Nah, gitu. Kira-kira gitu ya. Gimana caranya ya? Masih sempat bahas satu soal lagi. Aman. Saya tambah. Tenang saja ya. Mudah-mudahan saya pengennya habis kalau sanggup. Gimana nanti? Ya saya atau berapa soal lagi. Mudah-mudahan. Tapi pengen saya habis. Karena Lanjut, Pak. Lanjut. tahu apa kan? Ya, Aman. Pak. Lanjut. Ya, oke. Nama Gitu. PM juga, Pak. Iya, nanti kalau Ada nanti yang mau adik nanya, saya Pak? ya. Ada yang mau nanya? Pak, itu yang 4 log X dikurangi 1 per 2 sama dengan 16, X kurang 1 per 2-nya dari mana ya, Pak? Oh ini, 4 log 2 ini kan saya jawabnya di sini. Nah nih. Setengah. Ya, 4 log 2 itu nilainya setengah. Gini, 4 log 2 sama dengan 2 pangkat 2 log 2 pangkat 1. Nah, satunya ini, kalau kita ingat bahwa rumus A pangkat M, log B pangkat N, berarti N dibagi M. Gitu.
A log B. Kebetulan si 2-nya ini kan 2 log 2 kan nilainya 1 gitu. Gitu kira-kira. 4 log 16 jadi kenapa jadi 2, Pak? Oh iya pula ya. Nah, gini, 4 log 16 itu gini, ini tadi. Nah, 4 pangkat, ini dia jawabannya. Artinya kan 4 itu kan 16 sama dengan 2 pangkat 2 nih. 4 pangkat 2. Berarti 2 bagi 1 gitu. Jadi 2 hasilnya. Konsep dasar log. Ya. Oh ya, ini sepertinya mungkin ada yang lupa mungkin konsep dasar log. Ya. Ada yang minta diulang. Ulang dari awal, Pak. Wah. Lanjut. Kalau diulang dari awal. Lanjut, Pak. Ya lanjut aja ya. Waktu. Sekalian Pak, PM sekalian Pak, PM sekalian. Ya mudah-mudahan PM, siap. Pak, PM. Lanjut. Nggak direkod ya, Pak? Nggak. Santai lah ya. Mudah-mudahan kan untuk adik-adik juga kan kepentingannya. Mudah-mudahan adik-adik bisa besok jawab dengan baik. Oh ya, ini sekedar kasih tahu aja. Saya tidak tahu persis ini soal asli atau tidak. Yang jelas dapat FR katanya ini saya minta ini dikasih gitu. Jadi nanti kalau ternyata berbeda, mohon dimaafkan lahir dan batin. Siapa? Ya. Sama di masa saya dulu soal UN. Jadi kalau soal UN itu dapat bocoran dari blog Pak Anang, wah itu diserbu dulu. Masa saya itu blog Pak Anang itu paling terkenal gitu. Sampai banyak rami gitu. Pak Anang mah. Ya. Oke. Ini namanya matrik. Nah, matrik itu mana nih? Q kurang P. Nah, berarti Q-nya di sini, P-nya di sini. Kalau dia sama, letaknya. Berarti baris dengan kolom itu betul-betul diperhatikan. Ini untuk Q kurang P, kemudian sama dengan R. Ini namanya inverse, ya, bacanya inverse. Kalau pangkat min 1 gitu. Oke. Q kurang P berarti di Q duluan. Nah, Q-nya 2. Nah, terus dikurangkan ini SR karena dikurangkan S dengan R. Saya kurung supaya dia itu posisinya nanti ada yang plus minus itu kita harus berhati-hati di situ. Kira-kira walaupun mungkin saya keliru, tapi kira-kira seperti itu. Kemudian min 1 dikurang 2. Nah, min 3. Min 1 yang ini dikurang 2 yang ini. Nah, kemudian 1 dikurang 3. Nah, berarti min 2. Ya, ini kan min 1 dikurang 2 itu min 3 gitu. 4 dikurang R. Nah, 4 dikurang R. Itu sama dengan inverse. Inverse itu 1 per determinan. Ya, kalinya diagonal. Berarti 7 kali 1. 7 dikurang 3 kali 2. 6. Ini kok minus 3. Mohon maaf. Kemudian satunya ditukarkan dengan 7. Ya, ini letakkan minus-minus. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, posisi min 3 udah aman sama min 3. Sedangkan min 2 sudah aman juga dengan min 2. Ini kan 1 nih, 7 kurang tambah 1. Sedangkan 4 dikurang R itu nilainya 7. Nah, berarti kita tulis 4 dikurang R nilainya 7. Berapa R? Nah, R itu yaitu 4 dikurang 7. Nah, berarti min 3 R-nya. Kemudian siapa lagi? Nah, ini 2 ya. 2 dikurang S tambah R. Nah, S tambah R. Nilainya nih 1. Kalau R-nya tadi nilainya min 3. Nah, berarti S dikurang 3 gitu. Nah, nilai ini bisa dikeluarkan kurungnya gitu. Berarti S, ini 2, ini S plus 3. Nah, itu nilainya 1. Berapa?
Ya, 5 dikurang S nilainya 1. Jelas S-nya adalah 4 ya. S-nya 4. Nah, pertanyaannya, berapa nilai S kuadrat dikali dengan R? Nah, S kuadrat dikali dengan R. S-nya 4 kuadrat, R-nya min 3, berarti 16 dikali min 3. Dapatnya minus 48. Berarti jawabannya A. Ya. Pak, ulang yang inverse tadi, Pak. Oke. Yuk. Saya Kasih pola aja, Pak. Hah? Oke, soal. Boleh. Misalkan ini ada P. Nilainya 8, 4. Nah, ini 11, ini 3. Nah, seperti itu. Berarti kalau inverse-nya, P inverse, 8-nya dikali dengan 4. Nah, 8 dikali 4, 32. Kemudian 3-nya dikali 11. Atau 11 kali 3. 33. Kurung 4 dengan 8 ditukar posisinya. 4 di sini, 8 di sini. Kemudian 11-nya diletakkan minus. Sama min 3-nya. 1/32 dikurang dikit minus nih. Minus 1. Berarti nanti 4-nya jadi minus. Sedangkan 11-nya jadi positif. Ininya jadi minus. Kali minus positif. 8-nya jadi minus. Plus jadi minus. Nah. Aku mau. Gitu ya kira-kira. Jadi. Kasih, Pak. Oke, thank you. Mohon dimaafkan kalau kekurangan-kurangan saya. Dikirim dari mana? Kalau dikirim kayaknya nanti chat. Kayaknya Kak Salo baca itu. Atau nanti bisa juga hasil tulisan saya ini bisa adik-adik minta lewat WA tadi. Kalau yang udah WA, kalau yang belum tak masalah karena tidak apa-apa gitu maksudnya. Oke. Ada pertanyaan. Nanti share lewat sana aja. Oh iya, benar. Nampaknya penalaran kayaknya jadi 1 kayaknya. Belum dapat saya. Kayak mana soal penalaran itu untuk tahun ini? Wow. Yes, nanti. Oke, kayaknya digabung ini. Yang jelas gabung saya dapatnya. Oke. Nah, ini soal saya tidak ketemu jawaban. Nanti boleh kita cek apakah saya yang salah atau gimana gitu nanti. Jadi, saya lihat secara sekilas ini ada miss saya dengan soal. Ya, sementara saya yang salah gitu ya. Tapi bisa nanti adik-adik tanya dengan teman-temannya atau yang dia apa. Terdapat 8 bola dalam kantong di mana bola-bola tersebut diberi nomor 1 sampai 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, akan diambil 3 bola sekaligus dalam kantong. Agar peluang kejadian setengah, maka haruslah. Nah, ya, harus setengah nih. Ya, artinya harus 1/2. Betul nggak? Atau 4/8 harus. Sekarang kita coba yang A. Yang nomor 1. Bola yang terambil berjumlah genap. Ternyata yang genap itu ada angka 2, angka 4, angka 6, angka 8. Artinya NA-nya ada 4. Yaitu 1, 2, 4, 8. Sedangkan NS-nya ada 8. Nah, NS-nya ada 8, yaitu dari 1 sampai 8. Artinya ruang sampel. Ya, berarti setengah. Ternyata pernyataan pertama benar. Nah, gitu. Bola terambil berjumlah 8. Nah, yang pernyataan kedua.
yang berjumlah 8, yaitu nanti yang diambil 3 bola ya. Nah. Ya, asalnya bola yang terambil berjumlah 8. Nah, yang jumlah 8 itu kalau kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 5. Nah, gitu. Ingat ya, ini bolanya satu-satu nih, jadi tidak diambil. Ini 8 jumlahnya. Sekarang bisa saja 2, 3, berapa nih? Bukan 2, dari 1 juga sih. 1 juga. 1, 1, 3, 4. 1, 3, 4. Nah, saya ketemu cuma 2 ini, 2 kemungkinan. Nah, kan 8 juga jumlah ini. Artinya NA-nya 2. Nah, 2/8. Tidak 4 buah yang 8 jawabnya. Nah, gitu. Nanti berarti ini salah gitu maksudnya. Yang 2 ini salah. Nah, menurut saya, tapi menurut Bapak mau nanya. Oh iya, silakan. Kalau misalnya berjumlahnya 8, berarti yang nomor 1 juga kayak gitu dong, Pak. Berjumlah genap, berarti ditambahin gitu. Gimana? Ini pertanyaannya berdasarkan pernyataan ini. Bola genap berjumlah genap. Nih, bola terambil berjumlah genap. Dia berdasarkan di sini, yang terambil genap gitu. Oh, atau dari sini, dari ini beda lagi soalnya gitu. Ini 8. Nah. Permisi izin bertanya, Pak. Ya. Maksudnya berjumlah genap tuh nggak kayak 1 tambah 2 tambah 3 genap gitu, nggak gitu, Pak. Oh, boleh. Coba kita ke sana ya. Berarti coba kita ke sana. Berarti kan kalau genap itu genap, genap, genap. Artinya genap semua pasti genap ya. Terus genap, ganjil, GJ, ganjil, ini pasti genap. Nah, ya. Kemudian ganjil genap tak mungkin. Nah, karena ganjil, maksudnya kalau 2 yang genap tak mungkin ya. Nah, kalau 3 bola kan. Sekarang kita ambil angka pertama, misalkan. Angka pertamanya kan genap, genap, genap. Oke, berarti kan 2, misalkan 2, terus 4, 6. Nah, kan genap tuh jumlahnya. Terus 2, 4, 8. Nanti jumlahnya genap. Genap, GN aja lah. Terus 4, 6, 8. Nah, 4, 6, 8. Nah, ini ya. Kan genap juga tuh. Untuk yang sepil genap semua ya. Genap. Nah, sekarang ada ganjil, genap, ganjil, ganjil. Nah, berarti andaikan kita ambil 1, misalkan genapnya 2, maka ganjilnya 1 dengan 3 misalkan gitu. Ya, pasti nanti lebih daripada ini ya, daripada yang saya ini tadi. Tapi kita coba ya. Oke, mana tahu ini yang benar gitu ya. Saya salah paham tadi. Oke. Kalau ini kan pasti genap nih. Hasilnya genap. Terus 2 berapa lagi? 1, 5. Nah, 1, 5. Pasti genap juga tuh kan? Cuman di sini ada aturannya, Dek. Kejadian tuh harus setengah. Nih. Agar peluang kejadian setengah. Nah, jadi gitu. Jadi yang setengah gitu. Jadi kan ini pasti tidak setengah nih hasilnya nih. Nah, karena nanti peluangnya cuma 8 nih. Totalnya 8 cuma nih. Ruang sampelnya. Ya, gitu. Ya, berarti salah ya. Anggap salah dulu ya, anggap salah. Nah, sekarang yang kedua. Bola 8, bola terambil berjumlah 8. Nah, ini dia 2/8. Berarti salah juga ya. Bisa saja ya sih, benar nih, ada benar ini. Bola terambil berjumlah ganjil. Ah, terambil ganjil kan 4 ya, dari 8.
Nah, 4 dari 8. Nah, saya tuh ngambil dari sini. Gitu tadi. Berjumlah genap itu maksudnya gini. Berjumlah genap. Nah, artinya bilangan ini kan terambil berjumlah ganjil. Nah, kalau saya kerjanya di sini ya pasti panjang jadinya kan. Bola-bola yang terambil bernomor prima. Prima kan cuma 3 nih. Nah, yaitu 2, 3, 4 ya. 2, 3, 5. Nah, ini 7. Iya benar nih. Bisa saja 4 saja ya. Nah, bisa saja 4 saja. Atau ini bola yang terambil berjumlah ganjil. Ya, seperti ini mungkin ya. Ganjil-ganjil. Jadi, ya terima kasih adik tadi. Bisa saja yang 4 saja ya. Kalau 4 cuma 3. Kalau 4 kan cuma 3. Kalau 4 iya, cuma 3. Ya. 4 saja, bisa saja ini ya. Jadi jawabannya D, kira-kira. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan diketahui kan ada 8 bola, habis itu ambil 3 bola. Itu untuk mencari semestanya itu 8 atau kita bikin kombinasi dari 8,3, Pak? Apa nggak perlu kita kayak gitu? Kalau yang ini kayaknya tidak kalau soal ini. Kan dia ini. Oh, semestanya ya? Iya. Iya, benar juga sih. Masuk akal ini kan kombinasi 83 kan? Kombinasi 83 itu 56. Ya, 56. Berarti kita harus cek ini ya, cek ganjil genap. Boleh. Oke, tak masalah, kita coba ya. Oke. Thank you. Sebentar. Saya hapus, saya rapikan dulu ya. Saya hapus dulu, baru saya rapikan. Mana tahu benar ya. Kan sementara ini kan 4 baru. Apakah nomor 1 tadi kita belum tahu benar atau tidak. Jelas nomor 2 ini salah ini. Nah, jadi sebenarnya gini ceknya. Nomor 2 salah, pasti yang ini salah gitu. Ini salah. Karena nomor 2-nya pasti salah kan? Kan tidak benar. Nah, sekarang di sini kan ada 2, berarti salah. Nah, gitu. Tak perlu saya cek ke semua. Nah, sekarang 2 ini salah yang ini. Nah, berarti kan 1 dengan 3. Nah, 3-nya perlu kita cek. Nah, karena di sini ada 3, ada 1. Berarti 1-nya tadi kita cek apakah nilainya betul atau tidak. Yang jelas yang A ini salah karena ada 2. Ini salah karena ada 2. Karena 2 yang salah tadi kan, bola yang tampil jumlah 8 itu cuma 3. Oke, sekarang kita ambil NS-nya 56 tadi ya, 56 berasal dari 8-3. Oke, sekarang bola terambil bernomor prima. Maka 4 jadi salah. Kenapa jadi salah? Karena primanya jadi 4 cuman 4 dari 56. Pasti salah kan? Bukan 1/2 kan? Nah, berarti ini tidak benar sementara. Nah, oke, sekarang kita cek nilai 1 sama 3. Karena ada kemungkinan bilangan itu ganjil dengan bilangan berjumlah genap. Nah, ada kemungkinan, tapi belum bisa dipastikan. Oke, berarti yang jumlahnya genap itu tadi genap semua. Nah, artinya apa? 2, 4, 6, kemudian 2, 6, 8. Ya, ini yang genap maksudnya. Kemudian 4, 6, 8. Ini angka yang diambil. Artinya 3 dari 56 kalau kita ambil 56. Nah, karena yang jumlah genap. Sekarang bisa saja ditambah lagi dengan yang ganjil-ganjil. Artinya bilangan itu ganjil-ganjil genap. Nah, ganjil genap. Artinya misalkan 1, 3, 2. Nah, itu ya. 1, 5, 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita letakkan di sini, meletakkan untuk 1 di depan, nah 1 di depan, berarti untuk 2 di belakang, ini ada angka
3, bisa angka 3, bisa angka 5, bisa angka 7, karena di sini ganjil ya. Nah, berarti ini ada 3 kemungkinan. Nah, ada 3 cara. Oke. Sedangkan untuk ganjil lagi 3 di sini, ganjilnya 3, berarti kan 3, 1 kan sudah terhitung di sini. 1, 3 kan sudah terhitung. Artinya tidak perlu lagi kan diambil ini dianggap sama 1, 3, 5 dianggap sama dengan 1, 3, 6 dianggap sama dengan 3, 1, 6 gitu. Dianggap sama. Nah, jadi ketika 1 di 3 di sini, maka kotak di sini kalau kita letakkan 2, nah, ini tak boleh angka 1, berarti bisanya 5 dengan 7. Berarti ada 2 cara. Berarti 3, 5, 2, 3, 7, 2 gitu. Ada 2 cara. Kemudian untuk di sini angka 5. Nah, kan di sini sudah termasuk tadi nih. 1, 5, berarti dah ada 5 tuh. Karena angkanya kan berjumlah gitu. Bukan urutan, bukan tidak, artinya 1, 5, 8 itu sama aja dengan 5, 1, 8 gitu, sama dia. Dianggap sama angkanya. Berarti di sini sisanya adalah tinggal 7 dengan tinggal 7. Berarti ada 1 cara cuman. Nah, kalau yang ini 1 cara. Oke, sekarang itu kan ketika 2 di sini nih. 2 kan bisa saja 4, bisa saja 6. Nah, berarti ketika dia 4 juga punya 3. Artinya 1 ini 4 ada ini, ada namanya 3 cara gitu. Oke, berarti ini juga 3 cara, 2 cara di sini. Nah, 3, 3, 2, 3, 4 di sini. Ada 2 kemungkinan di sini gitu. Oke, berarti ini 1. Nah, sekarang kalau dia sampai 8, kan ada 4 kali 3. 4 kali kan ada 4, yaitu 2, 4, 6, 8. Nanti ada 4 kemungkinan dari 3 tambah 2 tambah 1 gitu. Berarti 4 kali ini nilainya 7 ya. 28. Ya, 4 kali 3, 4 tambah 3 tambah 1, 28. Sementara 28 kan ditambah dengan ini gitu. Berarti kan 31 per 56. Nah, ini salah ini kan. Salah dia. Pas ganjil juga sama, akan berlaku sama gitu kan. Nah, ganjil sama dia. Berarti salah. Maka jawabannya semua salah. Nah, jadi kalau yang ini ya. Nah, kalau yang saya tadi jawabannya 4 saja. Jadi Mas, halo, kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Dimengerti, Pak. Ya, bisa dipahami ya? Ya, makasih, Pak. Oke, thank you. Jadi nanti ini dianggap saja saya dulu yang kurang paham. Nanti kalau kira-kira itulah ibaratnya missing ya. Oke. Lanjut. Oh ya, 3 tambah 2 tambah 6 ya, sorry. Ini berarti 4 kali 6, 24 ditambah 3 berarti 27. 27 tidak sama dengan 56. Atau yang tinggal bagi link ya seperti itu. Ya, thank you. Ini 6 ya. 4 kali 6 24. Permisi, Pak. Itu yang genap itu 4/56, Pak. Harusnya. Iya, ini tadi kan ini dia saya udah jawab tadi. Ini kan tadi ada yang oh ini. Iya, Pak. Oh iya benar. 248. Iya, 248 ya. Iya benar. Nah, berarti 1 benar. Oke, sementara kan 1 di sini kan 2-nya salah nih. Nah, yang 2 salah. Berarti kan tak ada juga jawaban nanti. Oke, ini jawabannya tadi 4 ya, sorry. Ini kan ada 2, 4, 8 ya. 2, 4, 8 kan? Nah kan 24 belum nih. Nah, oke. Ini ada 4 ditambah 26. 4 tambah 24. Ini kan 24 tadi. 4 kali 6. Jadi benar ini. 28 per 56. Ya benar. Ternyata ini benar nomor 2. Tetapi nomor 2, nomor 4 ini
bola terambil bernomor prima. Nah, nomor prima kan cuman ada 4 tadi. 4 dari 56. Berarti kan salah. Sementara di sini 2 dengan 4 kawannya. Nah, berarti semua salah. Gitu kira-kira Mas ya? Oke. Ya. Kita satu soal lagi ya. Mudah-mudahan tidak apa. Oh, habis ternyata. 15 soal yang saya dapat.